Konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan tentunya kembali kami hadirkan dialog Hai Bali Kengken hari ini dari Sabtu 29 Juni 2024. Dan pagi ini kita akan membahas Polsek Sukesada, ciptakan Harkamtibmas aman dan kondusif. Nanti kita akan berbincang bersama Kapolsek Sukesada, Kompol Nyoman Adika SH. Dan terkait dengan topik kita, pendengar Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya juga di 0811 399 9790. Dan kalau berbicara terkait dengan Harkamtibmas yang aman dan kondusif, tentu kita masyarakat semua menginginkan hal tersebut begitu ya. Tapi bagaimana Polsek Sukesada menciptakan hal tersebut dan apa-apa saja yang sudah dilakukan? Mari kita simak perbincangannya pendengar yang sudah hadir juga di studio Pro 1 RRI Singaraja, Kapolsek Sukesada Kompol Nyoman Adika SH. Selamat pagi, Komandan. Selamat pagi, Mbak Heni. Terima kasih atas undangannya. Saya selaku Kapolsek Sukesada dalam rangka program interaktif Halo Bali Kengken dengan Polsek Sukesada untuk menciptakan Harkamtibmas yang aman dan kondusif. Sebelumnya boleh saya menjamat dulu pemirsa Halo Bali Kengken. Selamat pagi buat seluruh pemirsa Halo Bali Kengken. Salam sehat. Perkenalkan saya Kompol Nyoman Adika, Kapolsek Sukesada, dan pada kesempatan ini mengucapkan banyak terima kasih atas undangannya dari RRI Pro 1 Singaraja dalam program interaktif yang dipandu oleh Mbak Batalia. Baik, terima kasih dan sudah hadir juga di studio Pro 1 RRI Singaraja pagi ini. Dengan kalau sebelumnya ini ketemunya kemarin mengawal daerah yang lain begitu ya. Kalau kali ini daerah Sukesada. Berarti baru berapa bulan jadinya di Sukesada nih? Benar sekali, dulu juga sudah pernah ketemu dengan pemirsa Halo Bali Kengken. Pada saat itu saya sementara menjadi Kapolsek Tejukule. Kalau sekarang saya Kapolsek Sukesada dan baru menjabat sekitar 2 bulan lebih lah, dari tanggal 15 April 2024 baru mulai aktif dinas di Polsek Sukesada sebagai Kapolsek. Baik, beda daerah tentu beda pendekatan juga ini Nan terkait dengan daerahnya. Apa Nan yang mungkin dilihat dari kawasan atau wilayah hukum Polsek Sukesada ini Nan? Kalau di Sukesada masyarakatnya cukup bersinergi dengan kita dalam rangka kita menjaga atau memelihara keamanan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Sukesada. Begitu juga di wilayah-wilayah lain, masyarakat juga sangat aktif sama-sama dalam rangka kita sama-sama untuk menjaga keamanan ketertiban di wilayah kita. Di sini upaya-upaya yang kami akan mungkin lakukan, terus yang sudah dapat kami lakukan, kami juga mempunyai program Jumat Curhat. Jadi setiap hari Jumat ataupun di hari lain kita turun ke desa dalam rangka kita menyerap aspirasi masyarakat. Mungkin di situ kita berdialog secara langsung dengan masyarakat. Mungkin di masyarakat ada kendala-kendala terhadap pelayanan kami, ada terhadap situasi di wilayahnya masing-masing. Di sana mereka bisa menyampaikan kepada kami, mungkin kami bisa mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi apa yang menjadi kendala. Contoh mungkin kalau di suatu wilayah ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang
mencurigakan. Kami minta bantuan kepada seluruh masyarakat agar selalu memberikan komunikasi atau menyampaikan kepada kami sehingga kami bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Walaupun kami di wilayah yang cukup luas dan di desa-desa juga sudah ada Babin Kamtimas, ya kami juga berharap pada seluruh masyarakat mari kita selalu bersinergi, berkomunikasi untuk kita sama-sama bisa menjaga keamanan ketertiban di lingkungan kita masing-masing. Bersinergi dengan masyarakat begitu. Karena tentu kalau Sukasada ini kan luas dan ya dengan topografinya yang mencar kemana-mana ini nampaknya begitu. Gimana dan ini untuk mengawalnya, Dan? Kalau wilayah Sukasada memang cukup luas. Di selatan kita berbatasan dengan wilayah Tabanan, Kabupaten Tabanan. Sebelah utaranya kita langsung dengan kota. Terus yang di timur kita berbatasan dengan Kecamatan Sawan, di barat dengan Banjar. Jadi memang cukup luas dan daerahnya juga berbukit-bukit. Datarannya cuman mungkin di daerah Panji yang gitu mungkin agak landai di bawah, tapi kalau di atas cukup berbukit-bukit. Ya kami juga berharap di sini kepada seluruh warga masyarakat karena kita daerah berbukit-bukit, terus daerah juga jalur utama Singaraja dan Pasar. Mungkin dalam nanti berkendaraan ya mohon benar-benar dipersiapkan kendaraannya, jangan sampai mungkin kendaraannya kurang fit begitu ya untuk dipergunakan sehingga nanti akan mengalami kendala-kendala di jalan. Kalau bisa ya memang benar-benar dipersiapkan mungkin kayak jalur-jalur daerah selat itu yang mau ke Lopina itu kan sering terjadi ekstrim juga itu gitu. Jadi kalau memang belum pernah lewat sana dianjurkan untuk mengikuti jalur utama yang melalui desa Git-Git itu. Tapi kalau rambu-rambunya diperbanyak tidak, Dan? Karena biasanya kalau masyarakat yang baru pasti mengandalkan Google Map-nya itu ke sekarang. Kalau rambu-rambu sudah ada, rambu-rambu istilahnya petunjuk-petunjuk dari kami berupa banner-banner agar mengikuti jalur utama sudah ada kami sinergi dengan Polres Buleleng juga, Polsek Banjar juga. Di atas itu sudah dipasangi rambu-rambu kalau mau ke wilayah kota dianjurkan lebih baik lewat daerah Git-Git. Baik. Dan kalau yang menjadi perhatian saat ini kalau untuk wilayah Sukasada apa sih, Dan, yang menjadi fokusnya kalau untuk dari segi keamanan, kenyamanan dan hargaan Kamtimas ini, Dan? Kalau yang menjadikan fokus buat kami untuk di wilayah Sukasada sekarang mungkin terhadap pembinaan terhadap anak-anak muda mungkin agar mereka tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Mungkin kami nanti akan turun ke sekolah-sekolah memberikan imbauan kepada anak-anak sekolah agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Dan kami juga sering turun dalam acara Jumat Curhat. Kami juga menitipkan kepada seluruh warga masyarakat untuk sama-sama kita bisa membina anak-anak kita ke hal-hal yang positif. Begitu juga di dalam hubungan bermasyarakat kami selalu titip mari komunikasi di antara kita, jangan silanya ada sesuatu dan hal akhirnya muncul jadi besar. Kalau memang bisa dikomunikasikan dengan baik, ayo dikomunikasikan di antara kita di dalam bermasyarakat. Jangan istilahnya kita mengambil tindakan-tindakan yang tidak tepat lah. Saya selalu setiap turun dalam Jumat Curhat selalu titip pesan seperti itu ke buat semua masyarakat. Ini kalau kita sudah bisa berkomunikasi dengan baik, kita sudah mengetahui mana-mana hal-hal yang positif yang bisa dilakukan, yang mana yang tidak boleh dilakukan, ya tentunya pastinya kita di dalam bermasyarakat pasti lebih nyaman gitu. Ya, biar tidak terjadi ketersinggungan dulu begitu ya, Nadia mungkin. Kalau sudah tersinggung kan pastinya udah berat ceritanya itu kan nanti baik yang yang satunya dia bisa terima, kalau tidak kan sudah sama-sama emosi nanti kasus nanti meredam itu yang diperlukan, Dan ya. Tapi Dan kalau sekarang kan nampaknya kalau pihak kepolisian, karena beberapa waktu lalu juga kita sempat ada berbincang ke polsek-polsek lain itu juga ada patroli-patroli blue light
Petrol. Ya, Nah, Blue Lake kalau Sukesada gitu juga, Nan? Ya, kalau kita Blue Lake Patrol itu memang merupakan program dari pimpinan kita. Jadi kita juga melaksanakan Blue Lake Patrol begitu. Contoh kayak malam minggu gitu kita atensi jalur-jalur utama gitu untuk menghindari mungkin niat-niat atau kesempatan anak-anak muda mungkin untuk berkumpul atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab berkumpul di tengah jalan. Terus menjelang hari libur juga ya kami sasar di jalur-jalur utama, jalur-jalur ramai. Mungkin kalau hari-hari biasa kita bisa masuk tidak fokus kepada sana, mungkin kita masuk ke desa-desa yang lain gitu. Mungkin kita masuk ke Sambangan, ke Panji Ano, mungkin sekali-sekali kita patroli di luar jam menjelang hari libur atau di luar itu ya kami sasar ke desa-desa lain semampu-mampu kami. Karena mengingat kan jalur Sukesada ini jalur yang terjal begitu. Apakah sama dengan polsek-polsek lain yang memang jalannya lebih banyak datar begitu menggunakan mobil polisi? Ini apakah tangguh juga di daerah-daerah tersebut gitu, Nan? Atau memang ada kendaraan yang berbeda begitu digunakan kalau patroli ke daerah-daerah yang atas itu? Kalau kami sementara patroli dengan menggunakan kendaraan roda 4. Hampir semua sih bisa terjangkau dengan roda 4, tapi tetap kita selalu waspada, tetap kita selalu hati-hati, dan kita juga tetap selalu memperhatikan kendaraan yang kita gunakan itu ya paling tidak ya dirawat lah, mungkin sebelum kita pergunakan ya dicek dulu apakah dia layak nggak jalan gitu, jangan sampai nanti ada kendala tapi untuk setiap desa itu bisa kita masuki dengan kendaraan roda 4. Mungkin kalau ada dusun-dusun mungkin yang agak susah dimasuki ya kita pakai sepeda motor gitu. Baik dan tentu kalau masyarakat inginnya biar tetap aman dan kondusif begitu Nadia, apalagi sekarang kan marak juga ini pinjol, kemudian judi online-nya, narkoba apalagi dan benar, banyak sekali rasanya ini agar masyarakat juga memproteksi diri anak-anak mudanya begitu. Dan tentunya ini juga tidak terlepas dari peran kepolisian begitu untuk edukasi-edukasinya, edukasi terkait dengan hukumnya begitu. Kalau dari Polsek Sukesada berapa kali biasanya kalau mungkin apakah ada pendekatan ke desa-desa atau desa adatnya atau mungkin gimana pendekatannya, diskusinya begitu mungkin. Baik, terima kasih untuk masalah yang sekarang lagi marak mungkin kayak pinjol, judi online, terus narkoba. Setiap kami turun dari Polsek Sukesada ke desa-desa dalam rangka Jumat Curhat, kami selalu menekankan itu. Kami selalu mengajak, mengimbau kepada mungkin orang tua atau saudara-saudaranya istilahnya yang melihat gelagat anak-anaknya mungkin kurang baik, mohon dipantau, dicek gitu, jangan sampai mereka terjerumus kan seperti itu. Kami selalu pesan kepada masyarakat untuk menjauhi narkoba, karena narkoba itu sangat berat sekali. Anggap aja udah tidak akan bisa sembuh kan, karena dia ketergantungan terus. Kalau dia sudah sekali dikasih untuk mencoba, kedua kali juga dikasih minta mencoba, ketiga kali mencoba lagi, keempat kali udah mulai dia pasti ketagihan, nanti udah barang tentu setelah dia membeli mungkin nggak punya uang lagi, bisa-bisa aja mengambil barang di rumah dijual lagi, habis di rumah habis mungkin di luar, akhirnya kan menimbulkan kejahatan. Sering saya sampaikan kepada warga masyarakat setiap siang, mungkin selama ini udah beberapa kali yang turun ke desa dalam rangka Jumat Curhat, selalu itu menjadi penekanan kami. Baik. Kalau Jumat Curhat itu kan berarti setiap Jumat di tempat-tempat yang berbeda ya? Iya, kalau Jumat Curhat memang judulnya Jumat Curhat. Kita kegiatannya sih boleh dilakukan di hari Selasa, tidak jadi masalah. Yang penting setiap minggu kita bisa turun ke desa. Mungkin tempatnya berbeda-beda. Mungkin sekarang di desa A, besok desa minggu depan desa B, desa C gitu. Kami sudah beberapa kali menyentuh ke desa-desa dalam rangka Jumat Curhat. Tetap menyampaikan pesan-pesan kami. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita menjadi polisi bagi diri kita sendiri. Itu maksudnya kalau kita sudah paham tentang aturan-aturan yang ada, kalau kita sudah paham mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, apa akibatnya nanti kalau dilakukan segala macam, pastinya mungkin akan
di Bisa masyarakat menjaga. itu akan bisa lebih nyaman gitu dalam kita bergaul sehari-hari gitu. Baik, menekankan menjadi polisi untuk diri Ya, sendiri dulu, gitu, begitu. kan, ya. Jadi bukannya karena masyarakat biasanya kalau ada polisi baru kabur atau baru takut jadinya, tapi tidak, dan ya maksudnya agar pihak kepolisian juga selalu menanamkan jadi polisi untuk diri sendiri dulu ini. Jadi tetap melakukan hal-hal kebaikan begitu sesuai dengan aturan begitu. Dan tapi kalau untuk Jumat curhat apa sih Dan yang biasanya menjadi yang dicurhatkan oleh masyarakat begitu yang di kawasan Sukasada sana? Ya kalau ya sama seperti tadi disampaikan apa namanya seperti ada penyalahgunaan narkoba gitu sebagai informasi aja katanya di sini ada penyalahgunaan narkoba ya kami tetap serap Aspirasi aspirasi masyarakat, iya. dari masyarakat itu, dan kami juga berupaya untuk menindaklanjuti dan upaya-upaya itu kami selalu berkoordinasi dengan Polres gitu loh. Terus mungkin anak-anak muda sering nongkrong, yang paling gitu curhatan-curhatannya ya kami juga sudah menyampaikan di mungkin para perbekel, memohon kalau memang kami diharapkan untuk turun untuk memberikan edukasi pengarahan terhadap anak-anak muda, kami selalu siap, saya bilang. Kalau ke sekolah-sekolah sudah sebagian ada sekolah-sekolah sudah kami masuki dalam kita menyampaikan pesan-pesan Kamtimas agar mereka tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Sudah kami masuk ke sekolah-sekolah, dan rencana nanti kami akan terus datang ke sekolah untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtimas kepada murid-murid. Baik, curhatan masyarakat juga berarti masyarakat khawatir begitu daerahnya ada yang terjerumus narkoba begitu ya. Dan ya baik, untuk pendengar juga kita akan undang pendengar juga untuk menyampaikan aspirasinya, dan ya mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan pendengar kita di line telepon 24644, atau pendengar juga bisa mengirimkan WhatsApp ini di 0811 3999790. Ada siapa di line telepon? Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Bu Heni. Selamat pagi, dengan Bapak siapa pagi ini? Pak Ketut Maliase Bondalam. Pak Ketut Maliase Bondalam, lurus Bapak, apa yang ingin disampaikan Niki? Nggih, apresiasi positif sekali dengan kerja polisi. Karena polisi itu berat. Iya. Banyak tantangan. Kadang-kadang banyak fitnah. Tidak benar dikatakan salah. Nah, ini luar biasa. Cuma yang kan sering lewat ke Sukasade, waktu datang dari Denpasar ke lewat sana, suatu saat yang ada di sana. Kemudian yang bertanya pada Bapak Kapolsek ya? Iya betul sekali Pak Ketut, yang Pak Kompolnya Manadike. Om Swastiastu Pak Ketut. Apakah ada, karena kita akan menghadapi boleh dikatakan pemilihan atau pilkada yang luar biasa, boleh dikatakan akan menimbulkan sesuatu dan harus berjalan dengan baik. Saya apresiasi yang sudah di Kecamatan Sukasada itu mungkin tidak ada sampai yang bontok-bontokan, tidak ada yang membuat kericuan sekali. Sedikit-sedikit memang itu wajar. Apakah dari Bapak Kapolsek dengan jajaran di sana sudah ada pemetaan daerah rawan untuk menghadapi pilkada? Kemudian yang kedua, yang lihat sering yang berlalu lintas itu tanpa helm, apakah memang tidak diberikan sanksi kah? Kemudian naik motor yang ugal-ugalan, misalnya apakah ada geng motor, apakah ada di sana itu malam-malam kadang-kadang kan trek-trekan, balap-balapan. Kemudian selanjutnya apa yang paling menonjol Pak untuk hal kriminalitas yang ada di Kecamatan Sukasada? Ampun iki, sepatu baru Bapak, jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang keliru, jangan disimpan dalam hati. Rahayu Pak Ketut Maliase Bondalam niki suksema sampai nyarengin ya di line telepon 24644. Kembali kami sapa di line telepon pendengar, mohon izin Pak Kapolsek kita sapa di line telepon Dumon. Selamat pagi Pro 1.
Selamat pagi Pro 1 FM. Semoga tetap jaya di udara. Iya, Kembali terima lagi, kasih. RRI tetap jaya di udara. Terima kasih Pak Anggas di Keputan Om Padi. Swastiastu Bapak Narasumber Kapolsek Sukasade. Ya, swastiastu Saya Pak. cintai yaitu sesuai dengan LCTI. Rasa cinta tulus ikhlas kepada Polri. Oke. Nah, ini artinya sekarang ini kan di semua sekarang intasi terutama di Polres Buleleng mendapat PR banyak tentang pilkada serentak ini. Ya, tentunya akan menjaga kondisivitas di lapangan. Jadi di samping itu pula ini kan juga harus masyarakat harus ikut berpartisipasi juga dengan menjaga kondisivitas, jangan diserahkan semua pada Polri. Jadi Polri hanya terbatas, Polri juga punya keluarga, jadi dia harus ikut berpartisipasi menjaga keamanan dan kenyamanan biar kondusif di wilayah kita masing-masing, terutama itu. Nah ini masyarakat juga harus jeli gitu. Jadi apapun yang disampaikan tadi oleh Bapak Kapolsek, jadi melalui Polres Buleleng, mewakili Polres Buleleng ini sangat menyentuh masyarakat di bawah, terutama dari segi pelanggaran dan kriminal. Jadi marilah kita jauhi tindakan-tindakan sebelum berita itu tentunya sudah ada pasti semua melalui prosedur yang dilakukan. Jadi jika ada suatu tindakan yang miskomunikasi bisa dilakukan dengan melalui jajaran Polri yang di bawah, jadi Bimas dan di setiap desa perbekal sudah ada satu-satu. Di sana dulu diselesaikan secara persuasif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan melebar kemana-mana. Nanti khawatirnya ada provokasi lagi, ya lain lagi gitu loh. Nah, tapi nanti apalagi ini masyarakat mencoba misalnya mendemo, katakanlah Kapolres di Polres Buleleng itu sangat keliru, konyol tindakannya menurut saya. Ketika kepolisian itu sudah mengantungi katakanlah hal kriminal, bukti-bukti itu pasti akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Itu terutama. Jangan sampai nanti masyarakat berasumsi bahwa itu dikriminalisasi by design, itu tidak ada. Karena apa? Karena sering saya temukan seperti itu. Kasihan juga bapak-bapak kepolisian yang sudah bekerja sesuai dengan maksimal itu mendapat fitnah terus di lapangan. Ya ini sangat saya apresiasi Bapak Kapolsek. Ini mudah-mudahan ke depan nanti Bapak Kapolsek akhirnya mau mulai dihukum Polsek Sukasade. Jadi tentunya sudah pasti banyak nanti tanda-tanda desa yang zona merah yang menjadi suatu PR ke depan. Ya, sekarang ini kan ikut juga partisipasi masyarakat juga sangat diharapkan. Sekarang ini kan ada di desa ada Pecalang, ada Limas. Mari kita ikut bersama bersinergi dengan Polres Buleleng, Polsek Sukasade sehingga apapun semua bisa dikomunikasikan dengan baik. Ya, akhir Pak. Baik. Ini kan banyak sekali ada pelanggaran-pelanggaran yang tentunya mungkin bisa diatasi lebih dini. Masalah trek-trekan juga, masalah anak muda yang sering katakan ngumpul di jalan membawa minuman alkohol itu. Jadi intinya sekali kan ya sekali-sekali mungkin mohon maaf ini kan ayo kita ajak bareng masyarakat melalui desa dan Limas dan Pecalang kita bersama-sama jalan. Tentunya kalau ada seperti itu memberantas atau mengantisipasi terutama orang-orang minum yang di jalan yang tentunya nanti ke depan akan membuat suatu pola yang artinya kan kadang-kadang karena mabuk dia berani untuk melakukan tindakan yang konyol. Ini diantisipasi lebih awal sehingga ada suatu rahasia rutinitas lah bersama masyarakat. Jadi saya kira Bapak bisa berkoordinasi dengan desa adat dan desa agar bareng bersama berjalan-jalan untuk antisipasi seperti ini. Jangan dititik-beratkan saja dengan kepolisian saja, terbatas. Yang terakhir, ini kepada Pak Kapolsek juga, mari kita bangkitkan kembali, mungkin Bapak usulan saya ini mudah-mudahan masih terwujud ya, membuat suatu posko Kamtibnas di masing-masing pos, biar ada nih tempat untuk mengadu, tempat untuk bersandar, pos jaga, Pecalang dan Limas, dan bila perlu ya tokoh masyarakat bisa mengumpul untuk memberikan suatu pemahaman ketika nanti ada riak-riak kecil atau mungkin masyarakat yang kepingin mencegah lebih dini tentunya dengan arahan dari Polsek.
Sekian dan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Om. Rahayu Pak Anggas, terima kasih banyak ini sudah ikut bergabung juga bersama kami ya di line telepon 24644. Di WhatsApp juga banyak yang mengirimkan WhatsApp-nya Pak Kapolsek. Dukung Polres berantas narkoba. Kami masyarakat mendukung ke pihak kepolisian memberantas narkoba hingga ke pelosok-pelosok. Jangan takut Polres, Buleleng katanya. Kemudian yang di jembatan shortcut yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu itu gimana Dan? Kita apakah masih ada yang ngumpul-ngumpul malam-malam? Iya. Oke, nanti Dan ya kita tanggapi. Kita jeda sejenak dulu. Nanti akan ditanggapi oleh narasumber. Pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1. Pro 1. Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri. Awas mikir Mbak, saya mau duluan masuk nih. Sabar dong, harusnya kan saya yang keluar duluan. Tapi kan saya buru-buru Mbak, mau ada rapat nih. Awas. Ih. Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk. Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum. Pegal banget nih, habis latihan. Bro, enggak latihan? Kok bengong aja? Males latihan judo. Galau nih. Yaelah, pakai galau. Kenapa sih? Aku nih lagi mikirin hutang. Ikutan judi online, dijanjiin bakal jackpot, dapet ratusan juta, tapi sekarang malah minus, bro. Astaga, emang gak ada kapoknya ya? Udah berapa kali ku bilang stop ikutan judi online. Susah kan sekarang? Mending latihan judo, badan sehat, daripada judi, dompet rehat. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Anda masih bersama kami dalam dialog Hai Bali Kengken bersama Kapolsek Sukesada, Kompol Nyoman Adika SH. Polsek Sukesada ciptakan Harkamtibmas aman dan kondusif. Dan Pak Kapolsek, tadi pendengar kita juga banyak yang ikut bergabung di line telepon dan juga di WhatsApp ya. Ada Pak Ketut Maliasa di Bondalem, ada Pak Anggas di Gupu Tambahan. Di WhatsApp juga ini tidak ada nama tapi ada nomor teleponnya juga ya. Kita tanggapi satu-satu Pak. Mungkin lebih dekat dengan mic Pak biar lebih jelas ini suaranya. Ya, baik, terima kasih Mbak Heni. Kita tanggapi dari yang mana dulu nih Pak Ketut Maliasa mungkin Pak ini. Maliasa, semangat ini kasih apresiasi untuk kepolisian walaupun katanya banyak fitnah Pak. Ya baik, terima kasih atas
kecintaannya Pak Ketut Maliase terhadap kami institusi Polri. Saya juga sangat bangga dengan Pak Ketut Maliase sudah sangat memperhatikan kami. Ya memang kita di dalam bermasyarakat pasti ada masyarakat yang istilahnya mendukung, mungkin ada juga yang beberapa yang mungkin kurang simpati segala macam, ya kami terima dengan keterbatasan kami, itu tidak jadi masalah, mungkin akan menjadi bahan koreksi buat kami ke depan apabila ada hal-hal mungkin yang dirasakan di masyarakat kurang, nanti itu sebagai dasar kami untuk mengambil langkah-langkah ke depannya. Terus terhadap situasi pilkada sama juga dengan Bapak Angga dari Kubu Tambahan, ya mungkin di setiap daerah pasti ada yang istilahnya ya mungkin kerawanan kecil, tapi saya rasa seperti yang sudah berjalan di Bali ya pilkadanya pemilunya cukup berjalan dengan baik, tidak ada hal-hal istilahnya yang menonjol gitu ya. Namun kami juga tetap mengambil langkah-langkah, tetap memohon dukungan kepada seluruh masyarakat di Bali, khususnya di Sukesade. Mari kita sama-sama untuk kita bisa menjaga agar pelaksanaan pilkada ini bisa dapat berjalan dengan baik, aman, tertib dan lancar, tidak ada kendala-kendala yang berarti. Tapi sudah dipetakan kan Pak ya, yang mungkin dianggap ada rawannya lah, atau mungkin ada pelapisan personil nanti di sana atau gimana begitu? Kalau pemetaan sih kami memang sudah ada, cuman kan kami tidak bisa sampaikan di sini bahwa di sini rawan segala macam. Nanti kan mungkin bentuk pengamanan dari pimpinan kami yang mungkin akan mempertebal kalau memang di sana dianggap rawan, nanti mungkin personilnya dipertebal di sana. Kalau memang landai, mungkin personilnya disesuaikan dengan kondisi kerawanan yang ada di wilayah kan seperti itu. Baik. Terus terkait dengan banyak yang bawa motor tanpa helm, ini apakah tidak diberikan sanksi atau gimana nih Pak? Apakah ada geng motor katanya atau gimana? Untuk yang yang mengendarai kendaraan di jalan yang tidak menggunakan helm itu ada sanksinya, tilang gitu. Cuman mungkin kita pada saat melaksanakan kegiatan rahasia jarang kita temukan gitu. Kadang-kadang di saat kita tidak ada, ya mereka menggunakan kesempatan itu. Padahal sering kita menyampaikan kepada masyarakat pada saat kita melaksanakan rahasia itu, menyampaikan tolong kalau nanti pakai helm, anaknya, saudaranya mohon kalau naik motor tolong disampaikan bahwa harus menggunakan helm segala macam. Sering kami sampaikan. Namun pada saat kita melaksanakan kegiatan rahasia itu, pemeriksaan kendaraan, surat-surat itu hampir tidak ada kami temukan gitu. Tapi tidak bisa Pak, maksudnya saat lewati jalan mana begitu melihat ada orang tidak memakai helm langsung dicegat atau mungkin diberikan pemahaman seperti itu Pak? Kami pernah juga melaksanakan seperti itu. Kalau kita berpatroli menemukan orang tidak menggunakan helm, ya mungkin kami samperin, kami pinggirkan dia, berikan imbauan agar selalu tertib berlalu lintas lah. Mungkin kalau pada saat itu penindakan dengan persuasif aja, pendekatan kepada mereka, memberikan imbauan agar mereka tetap tertib. Karena sudah tidak ada pemberian sanksi Pak ya, kalau pas pada saat kita melaksanakan rahasia itu kita ada, kalau dia melakukan pelanggaran ya kita tindak dengan tilang. Namun pada saat kita berpatroli mungkin kita menemukan itu, ya kita berikan pemahaman yang saja kepada mereka gitu. Nanti ditilang diprotes lagi, kalau ditilang salah lagi gitu Pak ya. Baik, adakah geng motor katanya Pak? Gimana antisipasinya nih? Di wilayah Sukesade saya pantau untuk geng motor itu tidak ada. Saya yakinkan itu tidak ada. Mungkin kapan hari ada mungkin viral, mungkin banyak pengendara motor yang berada di shortcut yang dibilang jalan shortcut itu yang sesuai dengan yang di WhatsApp itu memang ada, tapi mereka seperti berkumpul seperti orang reunian seperti itu, bukan mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif, cuman mereka jumlahnya banyak duduk di situ gitu. Tapi yang lewat takut juga Pak. Ya mungkin ya karena melihat orang banyak, yang lewat juga merasa was-was juga, tapi mereka tuh pada saat itu cuman duduk-duduk ngobrol, mungkin setelah itu kembali ke
pulang ke rumahnya masing-masing. Namun tetap kami antisipasi dan kami sudah perintahkan kepada anggota kami agar setiap habis serah terima melaksanakan patroli ke tempat-tempat rawan anak-anak muda untuk nongkrong, terus tempat-tempat rawan kriminalitas seperti itu. Dan kami juga sudah beberapa kali kami datang ke sekolah-sekolah untuk memberikan himbauan agar mereka selalu mematuhi ketentuan dalam berlalu lintas, terus menjauhi hal-hal yang tidak baik, tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif lah. Itu, dan sering juga pada Jumat Curhat juga kami berpesan kepada orang tua, pada warga masyarakat yang hadir agar selalu tertib di dalam bermasyarakat, di dalam berlalu lintas. Karena terus terang aja ya mungkin ini juga peran dari kita bersama, bukan dari seperti disampaikan sama Pak Angga, Pak Maliase. Ya mungkin tanpa dukungan dari orang tua, masyarakat, ya upaya-upaya kami ya mungkin ada beberapa yang mau mengindahkan, mungkin ada yang mungkin seperti bahasa Buleleng ada yang memboye, mungkin ya itu hal-hal wajar aja, tapi kan istilahnya ini tidak semata-mata ada di pihak kami, tapi kan kami juga sudah berusaha untuk melakukan edukasi, pendekatan, himbauan. Namun yang tidak kalah penting adalah peran orang tua juga. Tidak henti-hentinya memberikan himbauan atau edukasinya ya Pak ya. Tapi kalau orang berjejer banyak itu agak takut juga Pak. Nanti mungkin patrolinya daerah sana begitu. Ya kalau yang itu sudah kami langsung antisipasi. Setiap kegiatan menjelang seperti yang saya tadi sampaikan, setiap mau hari libur gitu, malamnya ya kami selalu melaksanakan kegiatan patroli ke wilayah sampai di Pancasari gitu, sampai mungkin sampai jam 2 atau setengah 3 mungkin gitu. Mungkin karena jam-jam itu sudah mulai orang rame, mungkin ya kami kembali ke kantor gitu. Begitu juga mau malam minggu kami sudah perintahkan juga anggota, di samping anggota yang uniform juga ada anggota-anggota yang istilahnya yang tidak berseragam itu kami sampaikan juga untuk memantau, jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang sama-sama kita tidak inginkan. Dan itu kembali lagi semuanya peran dari orang tua semua gitu untuk mengingatkan anak-anaknya agar tidak melakukan hal-hal yang negatif seperti itu. Kemudian tadi Pak Maliase juga menyinggung apa mungkin Pak yang paling menonjol di Sukesada Pak? Mungkin ada laporan-laporan atau kejadian-kejadian yang sedang ditangani saat ini? Kalau kriminalitas mungkin ada beberapa kejadian pencurian seperti Kapanari, kami sudah dapat mengamankan pencuri baterai tower itu, kami sudah amankan. Terus mungkin sebelum saya di sana juga sudah diamankan pelaku pencurian sepeda motor, sudah diamankan dan sudah sampai ke tahap pelimpahan kasus ke kejaksaan sudah itu. Terus kalau kecelakaan lalu lintas juga karena di sana jalur utama, jalur rame, terus juga jalannya juga berliku-liku, terjal ya. Ada juga beberapa kejadian kecelakaan lalu lintas ya, seperti di awal saya sampaikan, mari kita sebelum melintas wilayah Sukesada itu karena daerahnya terjal, berbukit, jalannya mendaki, curam gitu ya, mohon benar-benar kita persiapkan kendaraan kita dulu, jangan sampai di jalan nanti mengalami kendala kan seperti itu ya. Tuh untuk lalu lintas ya mungkin kecelakaan OC yang sering terjadi, out of control ya, itu mungkin dia karena remblong segala macam itu sering terjadi di wilayah Sukesada. Oke, baik. Kalau narkoba gitu ada juga nggak Pak ditangkap? Kalau narkoba ya kami sudah serahkan ke Polres karena yang membidangi narkoba adalah di Polres. Mungkin masyarakat sudah tahu mungkin kinerja kami di Sukesada ada beberapa mungkin, tapi kan kami tidak punya kapasitas kewenangan untuk menyampaikan di sini. Nanti itu dari Sat Narkoba yang istilahnya ya, kami tetap berupaya membantu membackup Polres dan membantu masyarakat untuk kita memerangi terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Kami selalu juga berusaha ya, kalau masalah yang pengungkapan segala macam ya
nanti yang berhak untuk menyampaikan itu dari pihak Sat Narkoba. Baik. Tapi kan informasi-informasi tentunya dari pihak desa juga begitu ya Pak ya, yang di desa atau yang mungkin di desa babinnya begitu yang tahu. Ya, kami juga berharap masyarakat proaktif juga, istilahnya tolong berikan informasi kepada kami melalui Pak Babin atau melalui WA saya. Nanti kami pastinya akan berusaha untuk menindaklanjuti. Tapi pelapor di identitasnya dirahasiakan kan? Iya Pak? pasti, kalau itu pasti kita rahasiakan. Agar masyarakat juga aman. Ya pasti, silakan. Mungkin kalau ada istilahnya mencurigakan, silakan berikan informasi kepada kami. Kami akan mencoba untuk menindaklanjuti. Semoga ada hasil dan hasilnya mungkin biar bisa bermanfaat buat kita semua. Ya, kemudian Pak Anggas tadi Pak, menjaga kondusivitas jelang pilkada tadi juga sudah disampaikan. Jadi mari jauhi kriminalitas begitu. Berantas narkoba, anak ada nih yang minum alkohol di jalan, mungkin itu jadi atensi juga Pak ya. Mungkin ini mengadakan rahasia rutin di masyarakat, antisipasi juga kolaborasi dengan desa begitu Pak. Atau juga bisa tadi disampaikan juga bangkitkan kembali, membuat posko Kamtibmas mungkin Pak di desa. Ya baik, terima kasih Pak Angga dari Kubu Tambahan. Ya nanti kami untuk membangkitkan kembali posko-posko di desa, nanti kami akan sampaikan saran ini kepada masing-masing kepala desa. Mungkin karena ini kan butuh proses, mungkin butuh anggaran segala macam. Ya, itu nanti mungkin kita akan selalu berkoordinasi ke desa nanti untuk ya sama-sama kita membangkitkan kembali lah siskamblingnya, sistem keamanan lingkungan itu. Kalau di Sukasada ada tidak Pak yang sudah menerapkan siskamblingnya kembali begitu? Ada beberapa desa sudah ada, seperti kemarin di Ambengan. Kami kan ikut lomba Satkambling tingkat kabupaten. Ya tingkat Polres bukan tingkat kabupaten. Jadi Satkambling Desa Ambengan lah dipilih oleh Satuan Polres Buleleng untuk mewakili Polres Buleleng, dilombakan tingkat Polres, tim penilaiannya dari Polda. Sudah ada itu. Mungkin ada juga di Desa Selat juga sudah bagus, sudah berjalan, rondanya sudah ada. Itu petugasnya sudah ada, administrasinya juga sudah ada. Udah beberapa desa sudah jalan. Ya nanti kami akan petakan kembali, dan kalau memang belum jalan ya kami akan bersinergis dengan Pak Mekel agar mungkin bisa diaktifkan kembali, karena itu sangat penting sekali, sangat membantu juga buat masyarakat, buat kami untuk sama-sama bisa menjaga Kamtibmasnya. Baik, terima kasih. Semoga ini juga jadi inspirasi untuk banyak desa begitu ya. Di WhatsApp ada yang juga menanyakan Pak, apa tindakan Polres untuk antisipasi jalur selat katanya yang memakan banyak korban? Himbauannya seperti apa Pak? Nanti mungkin ya. Satu penelpon dulu Bapak, mohon izin Niki di line telepon 24644. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi, Om Swastiastu, tambahan sedikit. Silakan Pak Anggas. Barisnya tambahan lagi sedikit. Ini begini, ini tadi kan ada nyinggung soal geng motor dia. Sebetulnya ini jangan sampai salah kaprah nih. Geng motor itu kan sebenarnya kan ada di sini yang anak muda yang berkreasi di sini memodifikasi motor, kumpul dia tuh karena NMAX dimodifikasi. Terus itu ajak untuk ngumpul bersilaturahmi sama teman-temannya. Jangan disamakan dengan geng motor liar ini itu loh. Jadi biar bisa membedakan. Karena ada grup Vespa itu dia grup motor juga, biar semuanya tidak dijadikan geng motor. Nah, geng motor yang liar itu kan yang kayak Gasa kemarin itu yang bawa pisau, bawa celurit. Itu perlu diantisipasi. Kalau geng-geng motor kayak malam-malam itu kemarin kan ada dia modifikasi kan, kumpul di Taman Bung Karno, itu kan positif gitu. Jadi jangan sampai disamakan nanti setiap geng motor nanti negatif nilainya, jangan sampai itu. Nah, ini satu hal lagi yang saya sampaikan di sini adalah pos kamling harus segera dibangun oleh bukan polisi yang membangun pos kamling, bukan Polres. Jadi desa adat dan desa administrasi itu harus bersinergi membangun pos kamling. Jangan sampai nanti kepolisian saja dididik beratkan untuk keamanan itu. Masyarakat harus sadar gitu. Saya apresiasi sekali polisi gitu loh, kepolisian. Pasti polisi ini menghargai gitu, masyarakatnya harus juga
harus proaktif juga gitu. Saya menindaklanjuti masyarakat, jangan sampai ditonton polisinya. Bareng-bareng bekerja sama dengan kepolisian mengamankan di wilayah kita masing-masing begitu. Itu tujuan saya sebenarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anggas, dan itu juga sudah dilakukan tadi mungkin di Ambengan, Selat gitu ya. Ada beberapa desa yang sudah siskamlingnya sudah jalan gitu. Makanya seperti tadi Pak Angga bilang, ya mari kita bersinergi dan nanti kami akan mencoba turun ke desa-desa, kita petakan kembali, kita mengajak kepada kepala desa, kalian desa adat untuk mungkin kembali lagi mengaktifkan siskamlingnya kan, karena hasil ini pasti kami akan sampaikan ke desa. Semoga nanti di desa bisa menindaklanjuti dengan mengaktifkan kembali siskamlingnya. Terus memang benar kalau seperti tadi dibilang geng motor itu sih ya biar tidak salah kaprah, mungkin mereka kayak ada seperti perkumpulan ngobrol ya, bertemu di Taman Bung Karno apa segala macam, tapi kan tujuannya dia positif, cuman dia berbanyak, tapi kan tetap kami antisipasi, menyampaikan salam-salam pesan-pesan Kamtimas agar selalu tertib berlalu lintas, agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak baik nantinya, tetap kami sampaikan hal-hal yang positif buat mereka. Baik, terima kasih banyak Pak Angga. Satu penelpon lagi ya, Pak Kapolsek nih di 2444 ini. Selamat pagi Pro 1. Syukur dapat masuk katanya Niki. Pak Agus Maung di Mayong. Siapa? Pak Agus Maung di Mayong ini Pak. Pak Agus, mohon maaf suaranya kecil sekali Niki. Sekarang jelas. Nggih, terus. Dengan Kapolres apa Kapolsek? Kapolsek Sukasade niki Pak Gus. Ya, selamat pagi Pak Kapolsek. Selamat pagi Pak Gus. Saya sedikit saja. Kebetulan taman saya pernah bertugas di Kapolsek di sini. Dari Mayong, tolong daftar Kapolseknya dilihat tuh. Pak Wayan Sumenake namanya tuh. Pak Wayan Sumenake taman saya bertugas yang tahun 80-an tuh. Baiklah, saya nimbrung sedikit. Ya, ada kabar baik Pak Kapolsek. Jadi kalau seandainya nih Ikatan Motor Indonesia Provinsi Bali ya kalau jadi di Bali Utara ini akan dibuatkan sirkuit nanti. Sirkuit lebih kurang 6 berapa hektaran tuh. Jadi dua pimpinan Adik Krishna ini, dia ketua IMI Provinsi Bali, orang Buleleng tuh. Melihat orang-orang pemuda-pemuda Buleleng yang motornya ini nggak bisa disalurkan nanti di sini. Ya, dikatakan apakah di wilayahnya di Kecamatan Sukasade loh, tapi mana nggak tahu nih. Ya kita doa aja mudah-mudahan bisa terrealisasi. Kemarin kan di kubu tambahan strukturnya nggak ada handap tuh, tidak rela tanah handapnya tuh. Sekarang di mana saya nggak tahu nih. Baik. Ya, terima kasih Pak Kapolsek. Terima kasih Pak Agus. Karena semua jajarannya di sini. Sukses banget. Rahayu Pak Agus Maung di Mayong ini. Wah, semoga benar ya Pak ya. Semoga nih benar adanya kan kita ya biar ada mewadahi dari anak-anak yang punya bakat dan hobi di dalam berkreasi di motor kan seperti itu, mungkin dia berupa freestyle lah, atau berupa gesrek lah, atau berupa off-road ya. Mudah-mudahan ada relawan ya, semoga juga kita doakan bersama semoga Adik Krishna ini bisa mewujudkan impian anak-anak muda khususnya di Singaraja gitu, biar ada yang mewadahi, biar ada tempatnya untuk mereka menyalurkan aspirasi. Biar tidak di jalan raya. Bapak tadi juga menyinggung terkait dengan jalur selat ini Pak. Gimana, apa yang dilakukan Pak untuk mengantisipasi masih ada saja korban di sana begitu? Kami sudah bekerja sama dengan Polsek Banjar, dengan Polres Buleleng juga Satuan Lalu Lintas. Kami sudah memasang banner-banner himbauan agar tidak mengikuti Google Map. Kami sarankan para pengendara itu yang mungkin yang tidak atau belum tahu medan sana agar mengikuti jalur utama melalui Wonogiri gate-gate ya sampai kota gitu. Kami sudah ada beberapa himbauan berupa banner-banner di daerah jalur serat itu, sudah bekerja sama dengan Polres Buleleng Satuan Lalu Lintas memasang banner untuk himbauan agar mereka tidak melalui jalur itu kalau memang mereka belum paham dengan jalur itu kan, seperti itu, agar tidak mengikuti jalur sana. Baik, tapi tetap aja ada aja ke sana Pak ya. Iya memang. Tapi ada penjagaan tidak sih Pak di atas gitu?
Kalau penjagaan sih selama ini tidak ada, cuman himbauan vendor itu ada. Jadi kalau mereka membaca pasti, pastinya tahu loh, saya tidak usah lewat sini, saya ikuti jalur utama saja. Kan. Sayangnya budaya literasinya mungkin agak kurang nih Iya, Pak, jadi langsung gas aja gitu. Iya, Tapi memang penjagaan di atas tidak ditempatkan mungkin satu personil begitu untuk tetap mengarahkan begitu Untuk Pak? saat ini belum ada untuk yang jaga, cuman himbauan sudah ada, mungkin seperti vendor-vendor itu banyak kami pasang di sana. Baik, keterbatasan kepolisian juga dengan luasnya Sukesada begitu nggih. Benar-benar Mbak. Gitu. Baik, tapi biasanya kalau orang patroli, petugas yang patroli berapa orang biasanya Pak kalau keliling? Kalau kami patroli minimal 3 orang. 3 orang setiap hari? Ya, itu setiap jam-jam rawan kami patroli gitu. Ada 3 orang dengan menggunakan kendaraan roda 4. Yang piket begitu ya. Baik, tetap aman dan kondusif, berarti kalau Sukesada tetap kondusif ya Pak ya situasinya. Ya, semoga wilayah Sukesada khususnya mungkin secara umum Buleleng dan Bali ini agar tetap aman dan kondusif, karena kita tahu sendiri bahwa Bali ini daerah wisata kan, kalau sudah aman nyaman pastinya investor akan datang, dolar akan masuk kan seperti itu. Apalagi Sukesada kan banyak juga objek-objek wisata yang menjadi lokasi tujuan wisata Pak. Iya, yang lokasi tujuan wisatanya di Sukesada wisata alam sih istilahnya, air terjun sih yang kita banyak. Kadang-kadang mereka datang ke air terjun yang banyak kan di Sukesada. Kalau wisata yang lainnya mungkin kemah di Pancasari seperti itu kan. Baik, tadi saat off air kita juga sempat berbincang pendengar terkait dengan pihak kepolisian ternyata bukan hanya mengamankan situasi yang aman dan kondusif, tapi juga mengamankan situasi masyarakatnya agar tetap nyaman mendapatkan lokasi atau hunian yang layak begitu. Iya. Iya, benar sekali. Ini ada yang dapat bedah rumah. Ini kita ceritakan dulu dengan pendengar. Gimana gitu, itu, Pak? Ya. Begini ceritanya, Mbak. Pada saat saya pertama menjabat di Polsek Sukesada, menjadi Kapolsek, ada program Jumat Curhat. Kami melaksanakan Jumat Curhat di Desa Pegadungan. Pada saat itu ada kepala dusun dusun Batu Dinding menyampaikan kepada kami, Pak Kapolsek, kalau memang ada relawan atau donatur yang mau CSR atau memberikan bantuan kepada warga kami yang tidak memiliki rumah, mohon bisa diarahkan ke dusun kami di Desa Batu Dinding gitu maksudnya. Oh ya, nanti kami akan sampaikan kepada pimpinan kalau memang ada program itu. Terus juga kami akan berusaha juga kalau memang ada relawan di luar Polri, mungkin ada pengusaha-pengusaha yang mau berbagi lewat kami, ya kami siap, saya sampaikan seperti itu. Ternyata dalam rangka 1 Juli adalah program bedah rumah gitu. Itu dari pihak kepolisian? Dari pihak kepolisian gitu. Saya ajukanlah Madera Diksi itu untuk bisa dibedah rumahnya, dengan kami sudah melakukan survei dengan Pak Dusun, Pak Babin, dan kami juga mencari tahu latar belakangnya, dan kami ajukan kepada pimpinan kami pada saat ini Pak Kapolres, dan ternyata itu di ACC sama beliau. Akhirnya kami laksanakanlah bedah rumah itu, dan sampai saat ini bedah rumah itu sudah selesai, ditargetkan sampai tanggal 25 Juni kemarin sudah selesai, dan mereka sudah bisa tinggal di rumah yang layak huni di Dusun Batu Dinding, Desa Pegadungan, rumah atas nama Madera Diksi. Oke, Batu Dinding itu kan lumayan jauh juga ini Pak. Iya benar. Pedalaman begitu. Dibilang pedalaman sih ya, nyatanya memang sih di dalam. Kita datang ke Batu Dinding itu kalau dengan roda 4 kita melalui jalur utama sampai di pertigaan Lemukih, kita masuk di pertigaan Lemukih terus ke timur kurang lebih sekitar 10 kilo dengan jalan ya tidak begitu lebar lah, tapi bisa kendaraan roda 4 berpapasan, tapi ya tetap berhati-hati. Terus masuk ke dusunnya lagi sekitar 2 kiloan dengan jalan yang menuju dusunnya itu, rumahnya itu cukup terjal. Kalau sepeda motor bisa tembus dia sampai ke Pegayaman, tapi benar-benar harus memang kondisi motornya bagus, pengendaranya juga
sigap gitu. Kalau memang kita tidak ini, mendingan kita balik lagi ke jalur Lemukih itu, tembus sampai di kilometer 18, baru turun lagi ke gate-gate gitu sampai kita di sini. Ya, inilah pentingnya komunikasi Pak ya. Mungkin kalau ada permasalahan-permasalahan di masyarakat itu segera disampaikan begitu ya. Bukan hanya diviralkan begitu Pak. Ya, benar sekali itu. Segera disampaikan. Ini buktinya mendapat gayung bersambut juga dari pihak kepolisian gitu, begitu. Dan ini sudah ditempati berarti rumahnya saat ini, Pak? Kemarin kan rumahnya dia rumah papan. Papannya sudah banyak yang keropos, angin di situ kan, apalagi kalau malam kan dingin, cuacanya udaranya dingin, dia mungkin tidurnya dingin gitu karena papannya lubang-lubang pas segala macam. Itu yang kita ajukan dan di ACC akhirnya kita laksanakan bedah rumah di situ. Wah, inilah apresiasi untuk Polri tadi disampaikan sama Pak Anggas dan juga Pak Maliase. Ini sebenarnya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan begitu untuk masyarakat, tapi ya namanya manusia tetap Pak ya, ada yang suka dan ada yang tidak suka juga ini. Baik, karena waktu juga Bapak mungkin ada himbauan juga untuk masyarakat ini untuk menciptakan Harkamtibmas yang aman dan kondusif. Tentu tidak bisa kita mengandalkan pihak kepolisian saja begitu, walaupun tadi juga sudah disampaikan apa-apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, tapi apa yang perlu dilakukan kembali Bapak agar ini menciptakan Harkamtibmas yang aman dan kondusif di masyarakat. Ya, kembali lagi di awal saya mengajak kepada pemirsa Pro 1 RRI Singaraja, mari kita menjadikan polisi bagi diri kita sendiri. Mari kita lakukan mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Terus mari kita bersinergi bersama-sama kami di dalam menjaga keamanan, ketertiban di lingkungan masing-masing. Informasi hal-hal istilahnya yang tidak baik mohon disampaikan kepada kami agar kami bisa mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti hal-hal tersebut. Jadi sekali lagi mari lakukan hal-hal yang positif. Apabila itu tidak baik, jangan dilakukan. Baik, terima kasih banyak untuk Kapolsek Sukesada, Kompol Nyoman Adika SH. Selamat bertugas kembali tetapnya pendengar dan juga untuk pihak kepolisian ya. Siap, terima kasih Mbak. Karena ini Sukesada daerahnya luas, berbukit lagi. Semoga tetap aman ya Pak untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif di masyarakat. Terima kasih banyak dan pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Itu tadi dialog Hai Balengeken kita pagi ini bersama Kapolsek Sukesada Kompol Nyoman Adika SH. Polsek Sukesada ciptakan Harkamtibmas aman dan kondusif. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 untuk menyimak beragam acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Heni Batalia, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Eni. Terima kasih Pak. Terima kasih pemirsa Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.